Selamat bertemu kembali dengan kelas Krisma dari Paroki Santo Fransiskus Assisi. Kelas Krisma kita sempat tertunda beberapa bulan ini karena pandemi COVID, dan sekarang kita akan lanjutkan secara online. Adik-adik sekalian, tentu kalian masih memiliki buku ini, bukan? Nah, untuk persiapan terakhir sebelum menerima sakramen Krisma, kita akan adakan 4 kali pertemuan online. Nah, karena itu mohon kalian menyiapkan buku seperti yang sudah kalian terima. Di situ pada daftar isi kita bisa melihat tema-tema tema-tema dalam buku ini yang akan diringkas ke dalam 4 kali pertemuan. Yang pertama, tema pembaptisan yang sudah pernah kita terima dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang kedua adalah sakramen Ekaristi. Dan yang ketiga adalah sakramen Krisma. Dan yang pertemuan keempat, kita akan mendalami bagaimana panggilan kita sebagai anggota gereja, tugas dan panggilan gereja, dan kita adalah gereja. Memulai pertemuan kita hari ini, mari kita buka dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kami datang kepadamu karena kami ingin mengikuti kehendak-Mu. Kami mohon, tolonglah kami agar kami dapat dengan sungguh-sungguh mendengarkan pengajaran-Mu dan meresapkannya dalam hati kami dan meninggalkan segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Sebab kami merindukan rahmat-Mu yang menyelamatkan dan meluruskan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Di awal pertemuan kita ini kita akan mendengarkan kisah kepahlawanan dalam gereja dari Santo Paulus Miki yang hidup tahun 1562 sampai 1597. Beliau menumpahkan darahnya demi pertobatan bangsanya. Mari kita simak bagaimana kisah hidup Santo Paulus Miki. Beliau hidup di Jepang pada awal abad ke-16. Ketika agama Kristen dikatakan menyebar luas seperti api. Sebelum tahun 1580, kurang dari 40 tahun setelah Santo Fransiskus Xaverius memperkenalkan iman di sana, gereja memiliki 200.000 anggota dan terus bertumbuh meski ditentang oleh para penguasa Jepang. Tahun 1587, Kaisar Jepang Hideyoshi memerintahkan pembuangan semua umat Katolik sehingga memaksa para misionaris Yesuit menjalankan tugasnya sambil bersembunyi. Dan tahun 1597 terjadi penganiayaan. Kaisar Hideyoshi menangkap 26 orang, yaitu para imam Yesuit, Fransiskan, dan kaum awam, lalu membunuh mereka sebagai martir. Di antara para korban terdapat Santo Paulus Miki, seorang novisiat calon imam Yesuit yang baru saja menyelesaikan 11 tahun pendidikannya. Paul berasal dari keluarga yang terhormat. Mereka memiliki iman Katolik. Ketika Paul masih kanak-kanak dan Paul dibaptis pada saat berusia 5 tahun, dia dididik oleh imam Yesuit dan menjadi novis Yesuit pada usia 22 tahun. Sebelumnya dia mempelajari ajaran agama Buddha sehingga dia dapat berdiskusi dengan para imam-imam Buddha. Dan Paul tidak takut sedikit pun risikonya bahwa dia dapat dibunuh sebagai martir. Dan Kaisar Hideyoshi kemudian memotong telinga kiri setiap 26 orang tawanannya sebagai tanda penghinaan dan mengarak-arak mereka mengelilingi kota Kyoto. Mereka dikasih pakaian jubah hitam dan Paul berdiri di antara mereka. Arak-arakan ini malah menimbulkan akibat yang tidak terduga-duga, yaitu banyak orang yang menjadi kasihan, menjadi simpati,
dan selanjutnya malah bertobat menjadi Katolik. Para tawanan itu lalu dibawa ke kota Nagasaki. Di sana mereka diikat di kayu salib dan leher mereka ditempatkan pada palang dengan lingkaran besi. Dan di samping setiap mereka berdiri serdadu dengan tombak yang siap ditancapkan. Dan begini kesaksian dari para saksi mata peristiwa itu. Ketika salib-salib itu dipasang, menakjubkan melihat keteguhan iman mereka semua. Paul Miki yang melihat dirinya ditinggikan pada kayu salib, secara terbuka malah menyatakan bahwa dia adalah anggota Serikat Yesus dan juga seorang warga negara Jepang, dan bahwa dia dihukum mati justru karena mewartakan Injil. Dia bersyukur kepada Tuhan untuk tugas istimewa ini. Dia berkata, "Setelah sampai pada keberadaanku saat ini, aku percaya tak seorang pun dari kalian berpikir bahwa aku akan menyembunyikan kebenaran. Karena itu, aku menyatakan kepadamu bahwa tidak ada jalan keselamatan selain jalan yang diikuti oleh umat Kristen. Karena jalan ini mengajarku untuk mengampuni musuh-musuhku dan semua orang yang membenciku. Maka aku dengan rela mengampuni kaisar dan semua orang yang telah menginginkan kematianku. Dan aku berdoa agar mereka memperoleh kerinduan akan pembaptisan Kristiani." Dan tepat pada saat itulah dia melayangkan pandangannya kepada sesama rekan-rekannya dan mulai menghibur, menguatkan mereka dalam pergumulan terakhir. Semua wajah mereka bersinar-sinar dengan sukacita yang besar. Salah seorang Kristen berseru kepada Paul bahwa dia akan segera berada di surga. "Seperti guruku," bisik Paul, "aku akan mati di kayu salib. Seperti dia, kemudian sebuah tombak akan menembus hatiku sehingga darahku dan kasihku dapat tercurah kepada tanah air ini dan menguduskan bagi namanya." Sembari menunggu kematian, semua orang dalam kelompok itu kemudian menyanyikan Kidung Zakaria. Bisa kalian lihat dalam Lukas bab 1 ayat 47 sampai 79. Para sarjana berdiri dengan hormat sampai mereka menyelesaikan nyanyian bait terakhir dari Kidung Zakaria. Lalu pada tanda yang diberikan, mereka melemparkan tombak-tombak kepada lambung semua tawanan di kayu salib itu. Dan pada hari itu, tanggal 5 Februari tahun 1597, Gereja Katolik di Jepang menyambut para martir mereka yang pertama. Apa itu sakramen baptis? Pada buku pegangan yang kalian punya, bisa kalian lihat tadi pada daftar isi beberapa tema-tema mengenai sakramen baptis. Yang pertama yang sudah kita pelajari bersama, yaitu dilahirkan kembali menjadi warga kerajaan Allah. Yang kedua, sakramen baptis itu berarti mengenakan Kristus. Yang ketiga, sakramen baptis adalah menerima Roh Kudus atau Roh Kristus dan menolak roh jahat. Yang keempat, sakramen baptis itu berarti diangkat menjadi anak Allah. Dan yang kelima, sakramen baptis berarti masuk atau dibenamkan ke dalam misteri Paskah, sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Nah, pada kesempatan ini kita akan mendalami makna sakramen baptis menjadikan kita manusia baru. Sakramen itu pertama-tama memberi rahmat pengudusan yang membawa kita kepada kehidupan baru pada jiwa kita, sehingga menjadikan kita anak-anak Allah dan ahli waris kerajaan surga. Jadi sakramen baptis itu adalah fondasi sekaligus pintu untuk masuk pada sakramen-sakramen lainnya, untuk masuk kepada seluruh kehidupan Kristiani. Jadi kalau kita belum menerima sakramen baptis, maka kita belum bisa menerima sakramen-sakramen lainnya. Dan melalui pembaptisan ini, kita dibebaskan dari dosa dan dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi anggota-anggota
tubuh Kristus digabungkan dengan gerejanya yang mengambil bagian dalam tugas pertusan gereja. Sakramen baptis itu menandakan suatu kelahiran kembali melalui air dan Roh Kudus atau sabda Allah. Dan setelah kita dibaptis, kita dapat menerima sakramen-sakramen lainnya yang dikehendaki Allah sebagai sarana penyaluran rahmat-Nya yang mengantar kepada keselamatan yang kekal. Dan dengan pembaptisan kita digabungkan dengan misteri Paskah, yaitu sengsara, kematian, dan kebangkitan Kristus. Artinya kita mati terhadap dosa untuk dibangkitkan bersama Kristus dan memperoleh hidup baru di dalam Dia. Kehidupan baru yang diperoleh karena rahmat yang mengalir dari misteri Paskah Kristus, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitan, serta kenaikannya ke surga. Setelah mendalami arti dari sakramen baptis itu, kita kemudian bertanya, apakah yang disebut sakramen-sakramen inisiasi Kristen? Nah, kalian dalam masa persiapan untuk menerima sakramen Krisma, pada tema-tema awal pertemuan itu mesti mendalami, mengingat kembali apa arti sakramen baptis, sakramen Krisma, dan sakramen Ekaristi. Karena ketiganya itulah yang disebut sebagai sakramen inisiasi, yaitu sakramen baptis, Krisma, dan Ekaristi. Mari kita lihat pada buku Katekismus Gereja Katolik yang mengajarkan pertama bahwa sejak zaman para rasul, proses untuk menjadi seorang Kristen itu merupakan suatu perjalanan dan inisiasi yang bertahap dan tidak sekaligus diterimakan. Selalu ada unsur pemakluman sabda Allah, penerimaan Injil yang melibatkan pertobatan, karena itu harus menerima sakramen tobat sebelum menerima sakramen-sakramen berikutnya. Pengakuan iman, pembaptisan, pencurahan Roh Kudus, dan penerimaan komuni kudus dalam Ekaristi. Dan sepanjang sejarah gereja, proses inisiasi ini dilaksanakan dengan cara berbeda-beda sesuai pada situasi yang ada waktu itu. Sejak awal proses ini memakan waktu yang panjang dengan satu deretan ritus yang merupakan peristiwa-peristiwa penting secara liturgi sepanjang perjalanan dari katekumena atau calon baptis dan berpuncak pada perayaan sakramen-sakramen inisiasi Kristen. Pada pembaptisan dewasa, ketiga sakramen inisiasi ini dapat diberikan sekaligus dalam satu upacara. Itu bisa kita lihat pada malam Paskah. Sementara pada pembaptisan bayi, untuk selanjutnya mensyaratkan proses katekumena setelah pembaptisan, dan proses ini berjalan selama bertahun-tahun seperti yang kita alami sampai anak-anak tersebut dapat menerima sakramen Krisma dan sakramen Ekaristi. Dan Konsili Vatikan II mengadakan kembali katekumena bertahap untuk orang dewasa dalam gereja Latin. Ritusnya itu ditemukan dalam buku Ordo Initiationis Christianae Adultum tahun 1972. Berkaitan dengan sakramen inisiasi, muncul pertanyaan, kapan sebaiknya membaptis bayi atau anak? Dan mengapa gereja membaptis bayi? Mungkin ada di antara kalian yang terpanggil nanti menjadi bapak atau ibu dalam keluarga. Nah, pertanyaan ini relevan sekali untuk dijawab. Sebaiknya pembaptisan itu diberikan sesegera mungkin setelah bayi lahir, jika mungkin dalam waktu 1 minggu. Kecuali dalam bahaya maut, kematian, bayi jangan dibaptis tanpa izin dari orang tua atau walinya. Anak-anak pada usia akal budi dapat, yaitu ketika sudah dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, tidak dapat dibaptis tanpa persetujuan mereka sendiri. Jadi kalau anak-anak yang sudah bertumbuh dan sudah bisa memahami hal yang baik dan buruk, itu kalau meminta untuk dibaptis, maka dia bisa menerima sakramen baptis. Para bayi dapat menerima yang disebut baptisan darah, tetapi tidak dapat menerima baptisan kerinduan.
sebab belum dapat menggunakan akal budinya. Karena itu orang tua tidak dapat mengabaikan. Nah, berdasarkan hal tersebut, orang tua tidak dapat mengabaikan pembaptisan sesegera mungkin untuk anak-anak mereka. Jika mereka mengabaikannya, maka dikatakan mereka berdosa di hadapan Tuhan. Gereja membaptis baik. Mengapa? Karena gereja sejak awal tidak mengecualikan perintah Tuhan tentang baptisan hanya kepada orang dewasa. Kita bisa melihat dalam kitab suci, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 38 sampai 39 dikatakan, Rasul Petrus berkata, "Bertobatlah dan hendaklah kamu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan ini digarisbawahi, bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan Tuhan Yesus mengajarkan seseorang tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah jika dia tidak dilahirkan kembali dalam air dan Roh Kudus. Maka pembaptisan itu penting untuk semua orang, termasuk anak-anak, untuk keselamatan. Dan karena itulah kepada Yesus dibawa anak-anak kecil untuk diberkati. Itu bisa kita baca pada Injil Lukas bab 18 ayat 15. Nah, pada orang dewasa, pembaptisan itu menghapuskan dosa asal maupun dosa pribadi. Sementara pada bayi dan anak-anak, pembaptisan itu menghapuskan dosa asal. Sebab anak kecil tentu belum mempunyai dosa pribadi. Agar diselamatkan, manusia harus dibebaskan dari dosa, termasuk dosa asal. Dosa dari leluhur kita, termasuk dari Adam dan Hawa. Maka baptisan tidak hanya diberikan kepada orang-orang dewasa, tetapi juga kepada bayi dan anak-anak kecil. Kitab suci mencatat dalam Kisah Para Rasul bab 16 ayat 15, ketika Lydia bertobat, dikatakan dia dan seisi rumahnya dibaptis. Dan dalam Kisah Para Rasul bab 16 ayat 23 dikatakan, kepala penjara Filipi dibaptis beserta seluruh anggota keluarganya oleh Paulus dan Silas. Dan dalam 1 Korintus bab 1 ayat 16 dikatakan, Rasul Paulus membaptis keluarga Stefanus. Nah, maka gereja telah sejak awal membaptis anak-anak kecil dalam suatu keluarga. Mereka tidak dikecualikan, sebagaimana nyata dalam tulisan kesaksian mengenai hal itu sejak abad kedua. Pertanyaan berikut muncul, mengapa nama Santo Santa diperlukan dan diberikan pada saat pembaptisan? Nama Santo Santa diberikan yaitu supaya orang yang dibaptis dapat pertama meniru teladan kebajikan Santo Santa itu. Jadi teladan hidup Santo Santa itu adalah bukti nyata bagaimana menghidupi sabda Tuhan, firman Tuhan dalam yang kita baca dalam kitab suci. Mereka adalah teladan. Mereka telah menunjukkan dengan seluruh hidup mereka. Yang kedua, kita menjadikan Santo Santa tersebut sebagai pelindung. Karena itu hendaknya para calon baptis mengetahui, mengenal dengan membaca riwayat para kudus Santo Santa agar dapat memilih Santo Santa berdasarkan teladan kebajikan yang ingin diikutinya. Dan kemudian pemberian nama baptis ini sesuai dengan maksud pembaptisan, yaitu kelahiran kembali sebagai manusia baru di dalam Kristus. Pemberian nama Santo Santa mengingatkan kita akan adanya persekutuan para kudus, bagaimana yang kita akui dalam syahadat. Para kudus di surga tentu tidak henti-henti berdoa bagi kita di hadapan Kristus Yesus, sehingga kelemahan kita dibantu, dikuatkan oleh perhatian mereka. Santo Santa yang kita ambil, kita pakai namanya, dapat menjadi teladan bagi kita. Kita dapat meniru contoh kehidupan mereka. Dan para kudus itu membantu kita bagaimana mengamalkan cinta kasih agar kita semakin dekat
pada Kristus. Dan buku Katekismus Gereja Katolik mengajarkan demikian. Sakramen pembaptisan diberikan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam pembaptisan, nama Tuhan menguduskan manusia dan seorang Kristen mendapat nama di dalam gereja. Nama itu boleh dari orang kudus, artinya seorang murid Yesus yang telah hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Pelindung adalah salah satu contoh kasih Kristen dan menjadikan doa syafaatnya. Nama baptis dapat juga menyatakan satu misteri Kristen atau satu kebajikan Kristen. Dan orang tua wali baptis dan pastor paroki hendaknya menjaga agar jangan diberikan nama yang asing dari semangat Kristiani. Demikian pesan gereja. Jadi baik katekismus maupun hukum kanonik gereja tidak mengharuskan nama Sabtu Santa, namun yang harus dijaga adalah jangan sampai dipakai nama yang melawan kekristenan. Misalkan saya contoh ya, memakai nama tokoh jahat yang dikenal dalam dunia, misalkan Hitler atau Lenin, atau nama-nama yang berkonotasi buruk. Namun demikian, pemakaian nama orang kudus sebagai nama baptis sangatlah bermakna dalam dan karenanya sangat baik dan dianjurkan oleh gereja. Lalu siapa yang dapat memberikan sakramen baptis? Nah, ini pertanyaan penting buat kita, sekaligus juga mengingatkan tugas panggilan kita sebagai murid-murid Kristus. Biasanya pelayan sakramen baptis itu adalah uskup, imam, ataupun diakon. Namun ini mesti kita ingat, dalam kondisi darurat atau sekarat maut, setiap umat beriman termasuk kita yang sudah dibaptis, bahkan orang yang tidak bergaul dengan gereja pun dikatakan dapat membaptis asalkan dia melakukannya sesuai dengan materi dan forma dan intensi sebagaimana dilakukan oleh gereja, agar orang-orang yang dalam kondisi darurat, bahaya maut misalkan, tidak kehilangan kesempatan untuk menerima sakramen baptis yang dapat mengantar mereka kepada keselamatan kekal. Ketika sudah diberikan dengan benar, yaitu dengan materi air dan forma rumusan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baptisan yang diberikan oleh kaum awam sekalipun tetap sah. Misalnya, seorang yang dibaptis pada saat sakarat maut, ternyata dia kemudian tetap dapat hidup meneruskan hidupnya, maka orang itu tidak dapat dibaptis ulang. Namun demikian, dia dapat dibawa ke gereja dan upacara dapat diberikan, tapi tanpa mengulangi pembaptisannya. Baptisan yang diberikan oleh pendeta di gereja-gereja Kristen dan Katolik tetap sah, asalkan dilakukan dengan benar dan layak, yaitu tadi materinya adalah air dan rumusan baptisannya yang benar dan intensi sebagaimana yang dilakukan oleh gereja Katolik. Di Indonesia, gereja Katolik mengakui pembaptisan yang dilakukan oleh gereja-gereja yang tergabung dalam PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Baptisan kondisional dapat diberikan jika tidak dapat dipastikan apakah baptisan sudah diberikan atau ketika ada kekhawatiran bahwa baptisan yang telah diberikan terdahulu itu tidak benar atau tidak sah. Atau misalkan orang yang sudah lupa apakah dia sudah dibaptis atau belum dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti bahwa pembaptisan itu sudah dilakukan. Pembaptisan sedapat mungkin harus dilakukan di paroki karena nama orang yang baptis harus dicatat pada buku paroki. Pembaptisan darurat di rumah sakit harus diberitahukan kepada pastor paroki sesudah pembaptisan itu dilakukan. Jadi sesudah misalkan Anda membaptis secara darurat, Anda wajib melaporkan kepada pastor paroki di mana tempat itu berada. Dan berikut mengenai surat baptis. Surat baptis itu diberikan kepada orang yang telah dibaptis. Di situ tercantum nama orang tua, wali baptis, tanggal kelahiran, tanggal dan tempat pembaptisan. Dan surat baptis itu haruslah disimpan baik-baik seperti kalian, karena diperlukan pada saat kalian akan menerima sakramen-sakramen lainnya. Misalkan sekarang kalian akan menerima sakramen penguatan, sakramen krisma, kalian wajib menunjukkan surat baptis tersebut.
ataupun hendak mengurus menerima sakramen perkawinan atau tabisan, imamat, ataupun jika ini bergabung dengan komunitas religius. Demikianlah tadi anak-anak materi untuk pertemuan kita yang pertama yang sudah disampaikan oleh Pak Tony. Nah, tugas anak-anak adalah mempelajari materi ini dengan baik, kemudian kerjakan PR-nya. PR-nya itu ditulis di kertas, kemudian difoto dan dikirim ke grup WA calon Krisma. Demikian untuk pertemuan kita yang pertama. Sampai jumpa di pertemuan kedua. Terima kasih. Mari kita mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, aku mengucap syukur kepadamu sebab Engkau telah mengadakan sakramen baptis agar melaluinya kami semua dapat diselamatkan. Terangilah batinku dan berikanlah kerendahan hati kepadaku agar aku dapat mengakui dosa-dosaku dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Semoga semakin hari hati kami semakin diteguhkan untuk menerima sakramen inisiasi kudus yang menyucikan kami dan menjadikan kami manusia yang baru di dalam Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang berkuasa bersama Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa